Wah, apaan nih? Oke, pemirsa, di sebelah kanan saya atau di sebelah kiri Anda ada gambar dari sebuah virus yang menyerang manusia, HIV, atau yang kita sebut sebagai atau singkatan dari Human Immune Human Immunodeficiency Virus atau yang disingkat sebagai HIV. Virus ini itu ngapain sih? Nah, virus ini adalah virus yang disebabkan oleh entah dari mananya gitu. Jadi virus ini nggak tahu entah dari mana dan dia menyerang manusia, menyerang tepatnya di sel darah putih manusia. Nah, sel darah putih emang ngapain sih? Sel darah putih itu tugasnya untuk menjaga kesehatan manusia, menjadi sistem imun buat manusia. Otomatis jika orang terkena virus HIV, maka sistem imun dari si manusianya itu berkurang. Dia bakal gampang terkena sakit, gampang terkena kayak sakit nih, sembuhnya lama gitu. Karena sel darah putihnya terserang sama si virus ini. Nah, virus ini sendiri kenapa bisa ada itu banyak banget ininya akibatnya, sebabnya gitu. Nah, bisa aja karena kayak orang yang sering melakukan pergaulan bebas, seks bebas gitu. Terus kayak pertukaran kayak dari darah, dari cairan-cairan yang ada dari tubuh, terus bahkan dari kayak ibu ke anaknya gitu. Kayak ibu punya HIV, terus hamil punya anak, anaknya juga bisa kena HIV. Nah, kayak HIV ini kalau misalnya kita nggak cepet-cepet tanganin, dia bakal jadi AIDS. Apa itu AIDS? AIDS itu adalah ibaratnya adalah tingkat level 2-nya dari si HIV. Bukan level 2, lebih tepatnya itu stadium akhirnya dari HIV. Nah, kalau misalnya orang udah kena AIDS, dia tuh udah kayak orang yang nggak punya imun sama sekali gitu. Jadi kayak ada virus masuk langsung kena. Kayak dia nggak punya sel darah putih untuk melawan virus-virus yang masuk. Jadi kayak dia lemah gitu, gampang sakit, gampang capek, cacar bintik-bintik segala macem. Nah, kan kita di sini udah ngerti banget betapa bahagianya sih HIV, betapa bahayanya si virus HIV ini. Nah, gimana sih cara kita untuk tidak terkena virus HIV? Nah, caranya itu gampang, yaitu adalah mengikuti perintah agama. Sebenarnya simpel aja gitu. Kita harus menjaga diri, jangan seks bebas, jangan gonta-ganti pasangan, seks sebelum menikah, jangan kotor, jangan melakukan kayak suntik narkoba. Yang jangan kita pakai narkoba dengan cara suntik, itu bisa mengakibatkan HIV gitu. Nah, tapi gimana nih kalau misalnya kita udah terlanjur kena? Oke. Kalau kita udah terlanjur kena HIV, kita ada yang namanya pengobatan terapi untuk menghilangkan si HIV ini. Apa Mar namanya? Ngomong aja Mar. Antiretroviral. Antiretroviral. Makasih Omar, orang di belakang saya sangat berjasa hari ini. Jadi kalau bisa kita kena ya kita pakai pengobatan itu. Nah, tapi emang pengobatan itu ngapain? Nah, pengobatan itu untuk memperlambat si virusnya menyebar ke tubuh kita. Kenapa memperlambat? Karena nyatanya pada detik ini video ini dibuat, belum ada, setahu saya di detik ini video ini dibuat, belum ada obat untuk menghilangkan HIV gitu. Belum ada obat untuk menyembuhkan HIV gitu. Sebahaya itu HIV sama AIDS. Emang kayak siapa aja sih orang-orang yang meninggal karena HIV AIDS? Contoh tokoh yang kita mungkin kenal, mungkin semua penonton kenal juga adalah Freddie Mercury, penyanyi vokalisnya si Queen. Dia itu dia diduga itu dia melakukan tindakan homo ya. Dia homo, akibatnya karena dia homo dia jadi kena HIV dan dia meninggal karena AIDS gitu. Itu bahaya banget gitu. Itu udah membuktikan kalau misalnya emang benar-benar kita harus ngikutin ajaran agama Islam gitu. Hindarin yang gak benar ini tuh kayak ya buat orang-orang yang enggak juga sih, kan bisa aja kayak lu nggak salah apa-apa tapi lu ini out of topic ya sorry. Habis ini ada apa lagi sih? Ya udah ya, sekian. Sebelumnya tadi saya belum perkenalan, nama saya Ulil Amri Muhammad Saleh dari kelas 11 IPA 6. Makasih
atas perhatiannya. Semoga informasi ini bermanfaat buat kita semua. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kelupaan, kita ngomongin gejalanya. Gejala orang yang terinfeksi HIV gitu. Ya kan, ya kalau virusnya nyerang, kita kan virus kecil, kita nggak bisa tahu kalau misalnya virus itu masuk kita tahu nggak. Tapi kita bisa tahu dengan gejala-gejalanya yang ada gitu. Nah, salah satu gejala yang paling populer itu adalah si orang yang kena HIV itu biasanya dia bakal flu. Pada seminggu 2 minggu pertama tuh dia flu ringan. Ya karena udah jelas itu kan, flu itu adalah bentuk dari imun kita ngasih tahu kalau oh ini kita lagi diserang nih, makanya flu ringan. Terus lama-lama di minggu ketiga dan keempat mulai jadi flu normal, dan di minggu 5 dan ke-6 jadi minggu 5 dan minggu ke-6 itu jadi flu yang berat. Nah, abis itu kita bakal sembuh dari flu tersebut gitu. Jadi kayak 6 gejalanya tuh 6 minggu flu pertama, abis itu udah nggak ada gejala apa-apa lagi, bahkan sampai bertahun-tahun, sampai si HIV ini itu merajalela dan baru benar-benar kita ngerasain dampaknya gitu. HIV yang benar-benar kuat gitu, yang sel darah putih kita tuh udah banyak yang lemah. Nah, kalau misalnya udah titik seperti itu, ya kita bakal gampang banget kena sakit gitu. Makanya kita harus hati-hati gitu. Kalau misalnya kita kayak kena flu dengan cepet, kayak dengan proses kayak tadi, kita harus hati-hati. Nah, di sini juga ada gejala-gejalanya, bisa dibaca di sini ya. Sekian, mungkin segitu saja materi yang dapat saya paparkan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat buat kita semua. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.